Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Kamu Luar Biasa dan Semakin Bersinar. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, baik. Kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Star. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Universe atau The World, ya. Kartu keempat. Di sini ada The Hermit. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Cups. Baik. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The High Priestess. Oke. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu luar biasa dan semakin bersinar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang ada beberapa kemajuan dari sikap, dari cara komunikasi maupun cara kontak ataupun cara memperlakukan orang lain, di mana di sini tergambar kamu begitu sangat bijaksana. Ya. Sangat bijaksana, matang, ya, di dalam, baik di dalam pergaulan, baik di dalam hubungan kerjasama, hubungan sosial, begitu ya. Di mana kedewasaanmu, kematanganmu inilah yang akhirnya membawa beberapa dampak baik pada majunya, pada meningkatnya sektor-sektor di dalam kehidupanmu, ya. Dan kebijaksanaan ini tampak, ya, terlihat jelas ketika kamu bertindak, ya, ketika kamu memutuskan hal-hal penting, ataupun ketika kamu memandang dan menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dengan keputusan-keputusan yang sangat tepat dan jitu. Nah, disitulah nampak kebijaksanaan yang semakin tumbuh di dalam dirimu. Oke? Sehingga, ya, ada ikatan spiritual antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang sekitar, itu menjadi semakin kuat dan semakin kental, di mana mereka semakin mempercayai kamu dan semakin nyaman ketika berkomunikasi, ketika bekerja sama, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan bersama dirimu. Sehingga, ya, ada peluang yang selalu terbuka lebar untuk diberikan kepada kamu, ataupun ada kesempatan-kesempatan yang mungkin selama ini sulit untuk kamu temukan, dan akhir-akhir ini kesempatan itu begitu terbuka lebar untuk dirimu. Oke, jadi sehingga keadaan inilah yang membuat kamu semakin mengerti, ya. Karena apa? Karena mungkin selama ini kamu telah banyak dihadapkan dengan kegagalan, ya, dengan kemunduran, dengan pengabaian, begitu ya. Ataupun kamu sempat kecewa, sempat sedih karena di saat kamu menggantungkan harapanmu secara berlebihan, ya, kepada seseorang, dan pada saat itulah kamu dikecewakan karena seseorang itu berubah, ya, suatu saat dikarenakan situasi, dikarenakan keadaan, apapun itu halnya.
Nah, dari situlah kamu mulai meyakini ya bahwa harus bisa ya menceritakan keluh kesah ya, panjatkan segala doa dan harapan ya, ceritakan setiap impian dan keinginan kita hanya kepada Sang Penciptamu ya. Dan dengan kamu lakukan setiap harinya, semakin dekatnya kamu dengan Sang Penciptamu, semakin tenang hati, pikiran dan juga sikapmu. Nah, hal inilah yang lambat laun akhirnya memupuk kebijaksanaan, kedewasaan, kematangan dari dalam dirimu itu semakin terbentuk. Nah, hal inilah yang akhirnya membawa beberapa dampak baik, kemajuan-kemajuan dari sektor-sektor kehidupanmu. Oke, dan kebijaksanaan menjadi salah satu kunci kenapa kamu semakin dipercaya, kenapa semakin banyak orang yang nyaman dengan dirimu, ataupun semakin banyak yang ingin ya, lingkungan-lingkungan yang ingin berkomitmen ya, tergugah berkeinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan bareng bersama kamu, kolaborasi, kerjasama apapun itu bentuknya. Oke, dan hal inilah yang membuat beberapa kemajuan yang secara signifikan terjadi pada finansialmu. Nah, jadi selain ada ikatan spiritual yang semakin kental, semakin erat antara kamu dan orang-orang sekitar, juga ikatan spiritualmu antara kamu dan Sang Penciptamu juga semakin terpupuk, juga semakin tertata dengan sangat baik sehingga hubungan itu menjadi semakin kokoh dan tak terpisahkan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat kamu di mata beberapa orang yang ada di sekitarmu itu melihat kamu benar-benar sesosok yang luar biasa. Karena apa? Karena kamu selain dekat dengan Sang Penciptamu, selain sisi spiritual, sisi religiusmu baik begitu ya, kamu juga adalah seseorang yang begitu bijaksana ya, begitu dewasa, begitu matang ya di dalam bertindak, di dalam berteman, di dalam berkomunikasi ataupun di dalam menilai dan memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Ya, sehingga ya kilaumu, sinarmu begitu terpancar, ada aura yang begitu positif ya yang terlihat jelas dari orang-orang sekitar terhadap dirimu. Dan hal inilah yang akhirnya membawa begitu banyak kemajuan dan juga kenyamanan di dalam kehidupanmu kali ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya the star. Nah, star ya adalah harapan. Harapan yang baik ya, mimpi yang menjadi nyata ataupun kamu kembali bersinar ya di antara ribuan bintang lainnya. Nah, jadi ada satu bintang yang begitu bersinar pada malam hari, sedangkan pada malam itu ada beribu bintang ya yang bertebaran di angkasa, tetapi kilaumu, sinarmu benar-benar membuat mata ya selalu tertuju kepada kilau yang kamu pancarkan. Nah, jadi inilah mungkin salah satu keyakinan di dalam dirimu ya untuk mencapai sebuah perubahan baik, untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Keyakinanmu pada saat itu hanyalah satu ya. Kamu meyakini bahwa harus bisa keluar dari zona nyamanmu, bahwa harus bisa selalu menantang, men-challenge dirimu agar bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Harus bisa memikirkan ide-ide, gagasan-gagasan yang lebih brilian lagi. Sehingga ya kamu sempat-sempat jatuh, sempat-sempat lelah begitu ya, saking kerasnya berusaha, saking kerasnya bekerja. Tetapi hal inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada sinar yang begitu tidak terbendungkan lagi, yang terpancar dari dalam dirimu ataupun dari kehidupanmu saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah sebuah perubahan yang baik ya, situasi yang menjadi sangat maju, sangat berkembang secara signifikan ya, dan datang dengan sangat cepat. Nah, ini mungkin salah satu bentuk hadiah
ya, ataupun kado teristimewa, ataupun surprise, ya, yang diberikan semesta kepada dirimu. Karena apa? Ya, karena perubahan-perubahan yang baik ini tentunya bukan datang dengan begitu saja. Ya, kejutan-kejutan yang istimewa ini ya sepertinya spesial dikirimkan semesta untuk dirimu, bukan datang dengan seolah membalikan telapak tangan. Ya, tetapi ini datang berkat perjuangan, berkat kerja keras, berkat dedikasi ya, serta berkat kamu selalu ingin dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu dan selalu ingin mempererat, memperkuat ya hubungan ikatan spiritual antara kamu dan lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Ya, sehingga usaha yang besar ini benar-benar membuahkan hasil di mana keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Ya, kegiatan-kegiatanmu seolah-olah menjadi begitu sukses ya, begitu sangat menemukan jalan-jalan terbaik ya, dan semuanya berimbas pada kemajuan finansial. Dan kemajuan finansial, kesejahteraan yang baik inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, untuk mempersembahkan kenyamanan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Ya, itu juga menjadi salah satu perubahan yang baik di dalam kehidupanmu, dan ditambah saat ini ya, lingkungan orang sekitar benar-benar sangat mempercayaimu, benar-benar sangat menghargaimu, dan mungkin ada beberapa dari mereka yang selalu ya menjadikan kamu contoh, menjadikan kamu teladan yang baik untuk mereka tiru ya, agar terjadi juga perubahan yang baik bagi kehidupan mereka. Oke, jadi semua benar-benar di luar dugaanmu ya. Semua berubah dengan sangat cepat, dengan sangat baik begitu ya. Tetapi memang di balik ini semua ada perjuangan yang keras, ada usaha yang besar yang kamu lakukan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya the universe ya. Universe atau the world. Ini adalah sebuah kemenangan ya. Kemenangan berarti kamu mulai memenangkan hal-hal, sektor-sektor di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dengan kata lain, dunia sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Ya, berarti hal-hal baik mulai terjadi, mulai terwujud di dalam kehidupanmu, di mana semuanya sudah menjadi semakin seimbang ya. Finansial semakin baik, hubungan sosial, hubungan kerjasama, hubungan kamu dengan lingkungan kegiatanmu menjadi semakin harmonis, menjadi semakin positif begitu ya. Kegiatan-kegiatanmu menjadi semakin berkembang dan maju, dan tentunya ada kebahagiaan, ada kenyamanan yang mampu kamu lihat dengan matamu sendiri ya, terlihat jelas terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah mungkin salah satu keseimbangan yang telah kamu capai di dalam kehidupanmu, di mana semuanya menjadi lebih baik ya. Dan kemenangan ini memang benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu berkat ya usaha, keyakinan, komitmen dan dedikasi yang sangat baik yang kamu lakukan selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya the hermit. Nah, ini adalah menggambarkan bahwa kamu memang adalah seseorang yang tidak lupa dengan asalmu. Ya, kamu bukanlah kacang yang lupa dengan kulitnya. Oke, kamu adalah seseorang yang benar-benar mengenali siapa dirimu, jati dirimu, dan apa tujuan, apa keinginan, dan sampai di mana batas kemampuanmu. Kamulah orangnya. Kamu benar-benar mengetahui itu. Jadi di saat kamu mendapatkan sebuah perubahan yang baik di dalam kehidupan ya, kepercayaan yang kembali tumbuh subur dari lingkungan terhadap dirimu, ini jelas tidak membuat kamu lupa diri ataupun tidak membuat kamu tinggi hati. Bahkan ini membuat kamu selalu menjadi seseorang yang bersahaja ya, menjadi seseorang yang selalu merunduk ya ketika padinya terisi penuh.
Oke? Nah, berarti kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa ya mengenali, mengetahui ya dan mengerti betul ya apa keinginanmu, ya, apa keinginan orang-orang sekitar, ya, bagaimana cara membawakan diri, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, agar tidak melukai, agar tidak menyakiti hati siapapun, meskipun posisi kita sedang di atas. Oke, nah inilah mungkin yang membuat salah satu kehidupanmu benar-benar seolah-olah diberkahi saat ini. Karena kamu orangnya tidak lupa diri. Ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, memang ya di masa lalu kamu sempat terjebak ya di dalam hubungan-hubungan, entah itu hubungan kerjasama, hubungan pekerjaan, ya, hubungan bisnis, hubungan usaha yang mungkin pada saat itu memang hubungannya sangat tidak baik, ya. Ada penipuan di sana, ada manipulasi, ada kecurangan ataupun ada pemanfaatan, ya. Makanya pada saat itu kamu telah bisa menangkap dan belajar banyak dari keadaan tersebut. Karena apa? Karena di saat itulah kamu mengenali karakteristik seseorang, ya, sikap seseorang, ya. Kalau yang tipenya begini berarti dia kebanyakan arahnya begini nih. Nah, karena apa? Karena banyak hubungan-hubungan kerjasama, hubungan-hubungan kegiatanmu di masa lalu yang benar-benar membuat kamu begitu sangat tidak nyaman. Ya, seolah-olah mereka selalu menghalalkan segala cara demi terwujudnya keinginannya. Sedangkan itu bertentangan pada hati nurani, pada pemikirannya pada saat itu. Tetapi itu harus dia lakukan. Nah, inilah mungkin yang dikatakan bisnis, ya, yang dikatakan memang tuntutan dari sebuah pekerjaan. Tetapi memang pada dasarnya kamu orangnya adalah seseorang yang benar-benar tidak bisa membiarkan hal-hal yang tidak baik, ya, mengalir begitu saja, terjadi begitu saja di dalam kehidupanmu. Akhirnya kamu lambat laun mulai bisa lepas ataupun keluar dari hubungan-hubungan yang mungkin tidak baik pada saat itu, baik hubungan kerjasama, hubungan bisnis, hubungan apapun itu bentuknya. Yang jelas, tetapi di sana kamu mendapat ilmu, mendapat pelajaran yang sangat berharga dari situasi tersebut. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini yang menggambarkan sebuah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan yang berkesinambungan, kebahagiaan yang mampu kamu pertahankan sepanjang hari di dalam kehidupanmu, dan situasi yang bahagia ini sepertinya benar-benar akan terus membuat kamu bersyukur dan berterima kasih atas yang telah terjadi ataupun atas apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Nah, dengan begitu, semesta juga ikut berbahagia atas apa yang kamu dapatkan, karena kamu orangnya memang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Semuanya kamu terima dan kamu jalani dengan lapang dada, dengan ikhlas dan tulus. Dan benar-benar kamu banyak mendapat pelajaran yang berharga dari setiap gerak langkah kehidupanmu. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu, ya, menjadikan dirimu sebagai versi terbaikmu, ya, dan menumbuhkan rasa percaya, rasa nyaman kembali dari lingkungan terhadap dirimu. Dan dengan begitu kamu akan mampu memperlihatkan, membuktikan bahwa kamu memang seseorang yang luar biasa, serta kilaumu, sinarmu tentunya akan membahagiakan, tentunya akan bisa berguna dan bermanfaat baik bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.